Jemaat yang saya kasihi, sebelum kita melanjutkan aktivitas kita mendengarkan firman Tuhan, nats renungan hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas kehidupan, tenaga baru, dan kesehatan yang masih kami rasakan. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan, sebab kami sudah siap sedia untuk mendengarkannya. Di dalam Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang saya kasihi, kita mendengarkan firman Tuhan, nats renungan hari ini diambil dari kitab Wahyu pasal 11 ayat 15. Demikian bunyinya. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya, dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam sorga. Katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya. Demikian bunyinya. Jemaat yang saya kasihi, dalam sejarah dunia ada kerajaan atau negara yang ingin dan berusaha menguasai dunia, namun tak berhasil. Hanya sebagian belahan dunia saja yang dapat dikuasai. Misalnya kerajaan Romawi. Dalam nas ini dikatakan hanya Tuhan Yesus yang diurapi itu yang memegang pemerintahan dunia sampai selamanya. Hal ini memberi pengharapan, semangat, dan penguatan bagi orang-orang percaya yang menderita karena mempertahankan imannya kepada Tuhan Yesus pada masa penglihatan Yohanes ini. Tuhan Yesus penguasa mutlak di dunia ini, itu juga yang memberi pengharapan dan penguatan kepada kita semua yang sedang mengalami penderitaan, yang terluka dan tertindas akibat perang, ulah penguasa, dan orang-orang yang tak percaya kepada Tuhan, dan juga ulah orang-orang yang tidak takut kepada Tuhan. Seorang anak tinggal di desa dekat hutan. Dia menangkap seekor anak singa yang baru lahir. Anak singa ini ditinggalkan induknya begitu saja tanpa diketahui apa sebabnya. Anak singa ini dirawatnya, diberinya makan hari demi hari, dan sampai berganti bulan dan tahun. Sehingga tiba waktunya anak singa menjadi seekor singa yang perkasa, yang gagah, yang ganas. Namun karena sudah terbiasa berteman dengan si anak ini dan bermain bersamanya, anak ini pun sudah menjadi seorang pemuda yang kuat. Akhirnya dia mengajak seekor singa ini ke hutan untuk berjalan-jalan. Tiba-tiba ada seekor ular hendak memargut sang pemuda. Namun singa ini tiba-tiba langsung melawan seekor ular. Dan perlawanan pun begitu sengit. Pada akhirnya singalah memenangkan pertarungan ini. Seorang pemuda ini pun bisa diselamatkan oleh seekor singa. Walaupun pada awalnya seekor singa yang lemah, yang kecil, namun pada akhirnya singa ini boleh menjadi pelindung, menjadi penyelamat bagi sang pemuda. Jemaat yang saya kasihi, saat Tuhan Yesus datang pertama sekali ke dunia ini, Dia lahir
sebagai manusia di kandang domba yang hina, hari demi hari dia semakin besar dan tiba waktunya dia menjalani penderitaan, disiksa, dihina, dan bahkan sampai mati di kayu salib. Pada kedatangannya yang kedua kalinya nanti, Tuhan Yesus datang sebagai hakim dan raja untuk mengangkat dan menyelamatkan orang-orang yang percaya kepadanya. Yesus juga datang sebagai hakim untuk menghakimi dan menghukum iblis serta para pengikutnya dan yang berusaha untuk terus menolak Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Jemaat yang saya kasihi, kalau hal ini kita sadari, maka kita hendaknya bersyukur kepada Tuhan dan hidup dalam ketaatan kepadanya. Tuhan Yesus bukan saja Sang Juru Selamat bagi kita, tetapi Dia juga adalah hakim dan raja dunia selamanya. Dia akan menghakimi manusia, menghakimi kita semua, dan berhak menentukan, memberikan upah bagi kita, bagi manusia, seturut dengan perbuatan kita, sesuai dengan apa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, marilah kita terus percaya kepada Tuhan, menuruti firman-Nya, dipimpin oleh-Nya, dan Dialah yang berkuasa dalam hidup kita. Sehingga pada saat kedatangannya yang kedua kalinya, kita akan mempersembahkan hidup kita yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Dan jika kita melihat dan menghadapi orang-orang yang sombong, yang selalu mengandalkan kuasa dan kekuatannya, jangan putus asa. Teruslah di dalam Tuhan. Karena kekuasaan dan kekuatan mereka juga akan berakhir. Dan akan tiba waktunya, mereka juga akan tunduk kepada Sang penguasa ulung itu, yaitu Tuhan Yesus sebagai hakim dunia. Dan mereka juga pasti akan menerima upah kejahatannya di hadapan Tuhan. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk sapaan firman-Mu, mengajari kami untuk tetap setia, percaya, berserah kepadamu, dan Engkau pimpin, Engkau yang berkuasa atas hidup kami. Karena Engkaulah Yesus sebagai Raja dunia, memegang pemerintahan dunia. Dan Engkau juga adalah hakim pada kedatangan-Mu yang kedua kalinya nanti. Ajari kami Tuhan, kuasa Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk tetap setia kepadamu, melakukan kehendak Tuhan sehingga kehidupan kami berkenan di hadapan-Mu sampai kedatangan-Mu kedua kalinya. Sehingga pada akhirnya nanti kami Engkau dapati layak di hadapan-Mu menerima upah kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan buat sapaan firman-Mu. Berkati kami dan seluruh jemaat Tuhan, keluarga kami, saudara-saudara kami dimanapun berada. Yang sakit Engkau sembuhkan mereka semuanya. Yang berduka Engkau hiburkan. Yang kekurangan Engkau cukupkan segala yang perlu dalam hidupnya. Yang mempunyai masalah Engkau berikan jalan keluar. Bagi mereka yang mengharapkan jodoh, Engkau berikan jodoh yang sepadan. Bagi yang studi, Engkau berikan keberhasilan dalam studinya. Bagi anak-anak Tuhan yang masih kecil, Engkau berikan pertumbuhan yang baik. Bagi setiap janda duda, Engkau temani mereka. Engkau berikan penguatan, supaya tetap mereka juga dalam sukacita di dalam hidupnya. Berkati setiap orang tua dalam membimbing, mengayomi,
dan memberikan apa yang perlu bagi anak cucunya, supaya lewat bimbingan arahan mereka, anak-anak yang Engkau titipkan merasakan berkat dan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni kami akan salah dan dosa kami. Dalam kasih Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat Tuhan, selamat melanjutkan aktivitasnya. Biarlah Tuhan bersama dengan kita. Shalom.